Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat sosiologi, kenapa sih kita harus belajar yang namanya sosiologi, ya kan? Sosiologi itu kan sebagai ilmu pengetahuan, yang mana melibatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, fenomena-fenomena masyarakat yang terjadi dalam kehidupan kita nih sehari-hari. Nah, dari sosiologi ini sendiri, dia memiliki kegunaan dan manfaat. Salah satu contohnya seperti dalam pembangunan, penelitian sosial, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, maupun dalam pengaplikasian di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan fenomena-fenomena kecil aja dalam kehidupan kita itu bisa dikategorikan sebagai manfaat dari sosiologi itu sendiri. Contohnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam kelas, itu juga mengaplikasikan yang namanya sosiologi. Contohnya adanya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun via Zoom atau Google Meet. Itu juga melibatkan sosiologi dalam pelaksanaannya loh, teman-teman. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Apa sih manfaat sosiologi? Nah, manfaat atau kegunaan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang aku udah sebutin tadi, sosiologi kan kayak punya manfaat nih di bidang pembangunan, penelitian, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini juga disebutin teman-teman bahwa sosiologi itu juga memiliki berbagai manfaat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan industri. Bahkan juga selain dari pemerintahan dan segala macamnya, dia juga melibatkan di bidang kesehatan, di bidang agama, dalam berbagai aspek selama itu terdapat masyarakat, selama itu ada sekumpulan orang, selama itu ada 2 orang atau lebih, itu masih melibatkan pengaplikasian sosiologi loh teman-teman. Nah, sebelumnya nih, kenapa sih sosiologi itu penting banget buat kita pelajarin? Kenapa kita harus banget buat belajar sosiologi? Nah, gini loh teman-teman, bahkan dalam teori-teori sosiologi aja diajarin nih tentang bagaimana suatu masalah bisa terjadi, tentang bagaimana pengambilan keputusan yang baik dengan cara A, B, atau C gitu, teman-teman. Makanya sosiologi itu berguna banget untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan sebagainya macamnya. Seperti yang disebutkan di sini, sosiologi juga dapat menemukan sebab terjadinya masalah sosial dan kemudian memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, itu dia teman-teman. Kita melibatkan sosiologi itu sangat berguna loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegunaan dalam bidang pembangunan. Itu yang pertama. Coba deh teman-teman pikirin, pembangunan tuh apa sih menurut definisi teman-teman sendiri? Dalam bahasa sederhananya ya, pembangunan itu adalah suatu proses yang mana kita mengembangkan sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan, ya kan? Atau dalam pengertian yang lebih formalnya dapat disebutkan sebagai suatu proses perubahan. Jadi pembangunan itu adalah proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana. Ya kan? Berarti kan emang dari awal tuh pembangunan itu pasti sudah direncanakan. Siapa yang merencanakan? Manusia itu sendiri kan. Proses pembangunan terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik secara struktural maupun spiritual. Nah, meningkatkan taraf hidup rakyat. Coba deh teman-teman pikirin. Dari meningkatkan taraf hidup rakyat, berarti kan kita pasti melibatkan yang namanya masyarakat di dalamnya dong, ya kan? Udah ada masyarakat di dalamnya aja tuh udah bisa dibilang hampir ada kegiatan sosiologi. Nah, selain itu kan disebutkan di sini berdasarkan suatu rencana. Suatu perencanaan itu sangat melibatkan sosiologi. Kita mulai merencanakan sesuatu, kita mulai
melakukan pengambilan keputusan, kita menyusun semuanya, hingga kita lakukan yang namanya proses pembangunan, itu semua prosesnya, semua yang dilakukan itu benar-benar melibatkan sosiologi loh, teman-teman. Nah, struktural tuh apa sih? Dari pengertiannya sendiri aja, struktural tuh udah jelas seperti perencanaan, pembentukan, dan pembangunan secara fisik. Sedangkan spiritual itu melibatkan karakter kita, watak kita, cara berpikir kita, dan sebagainya. Lanjut ya, teman-teman. Kegunaan kedua bagi sosiologi yakni adalah pemecahan masalah sosial. Loh, kenapa tuh? Karena masalah sosial itu, dari masalah sosial aja kita dapat meng-highlight bahwa ada kata sosial. Yang mana sosiologi itu dalam pengaplikasiannya selalu melibatkan masyarakat, melibatkan makhluk-makhluk sosial kan, teman-teman. Nah, dari pengertiannya nih ya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat. Jadi ada yang nggak sesuai nih dari antara si A dengan si B yang dapat membahayakan ya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ya kan? Berdasarkan sumbernya, masalah sosial diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Dari pengertiannya kita udah paham ya teman-teman, kalau masalah sosial itu ada ketidaksesuaian nih yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, terbagi menjadi 4 kategori, yakni masalah sosial karena ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Di sini disebutkan, kalau secara ekonomis itu misalnya kemiskinan maupun pengangguran. Terus kalau secara biologis itu disebutkan bahwa penyakit, psikologis itu disebutkan bahwa misalnya ada orang yang ingin bunuh diri atau sakit jiwa, sedangkan faktor kebudayaan itu disebutkan mengenai perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, bahkan konflik antar etnis. Nah, seperti yang udah aku sebutin nih teman-teman, tadi kan di awal udah dibilang kan, kalau misalnya manfaat sosiologi itu dia secara di faktor kesehatan. Nah, ini dia dari penyakit ini dia juga melibatkan sosiologi. Jadi mau nggak mau kita memecahkan masalah, kita lihat dari sisi sosiologi gimana pemecahan masalah dapat dilakukan dengan baik, gitu ya. Lalu masalah sosial juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepincangan dalam warisan fisik. Masalah sosial terjadi karena adanya pengurangan atau pembatasan eksploitasi sumber daya alam. Jadi kalau misalnya warisan fisik ini, dia melibatkan apa yang ada di alam kita, apa yang ada di lingkungan hidup kita. Apabila terjadi pembatasan, misalnya kayak sumber daya alam diambil secara seenaknya saja, itu kan sama aja menyebabkan masalah sosial kan, karena kita yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam tersebut akan mengalami kerugian. Contoh lainnya, misalnya limbah pabrik dibuang ke sungai, limbah pabrik dibuang ke laut, kan itu akan melakukan pencemaran kan terhadap air. Nah, itu akan menimbulkan masalah sosial. Si A yang membuang limbah pabrik ini mungkin tidak merasakan kerugiannya, tapi kita yang ibaratnya misalnya kita si B ini hidup di lautan, sedangkan laut yang hidup di daerah laut di dekat pantai, karena dia yang biasanya makan setiap hari itu dari ikan-ikan yang ada di laut, dari hasil memancing di laut, dari hasil mengambil ikan di laut, ikan-ikan yang mereka ambil dan dihasilkan pun akan tercemar, bisa menyebabkan penyakit. Nah, dari sinilah akan menimbulkan masalah sosial dan yang lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya kepinjangan warisan sosial. Kalau tadi warisan fisik, sekarang warisan sosial. Dari pengertiannya, kepinjangan warisan sosial mencakup bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk
Ini aku highlight ya, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, angka harapan hidup, pembatasan kelahiran, migrasi, pengangguran, hubungan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, dan persoalan penduduk lainnya. Ini kepincangan warisan sosial itu lebih melibatkan ke demografi, ke jumlah kepadatan penduduk yang ada di dalam suatu negara. Gitu. Misalnya Jakarta nih, kita kan Jakarta tuh populasi penduduknya udah banyak banget kan. Kalau misalnya dari kota-kota lain, dari pulau-pulau lain, orang-orang semuanya pindah ke Jakarta, ya kan, itu akan menyebabkan masalah sosial yang baru, akan menyebabkan sesak di Jakarta. Kita banyak orang yang nantinya akan tidak memiliki rumah, sehingga bermunculanlah itu rumah-rumah kumuh, bermunculanlah rumah-rumah di bantaran sungai, akan memunculkan masalah-masalah lainnya seperti banjir, entah tanah longsor, karena makin lama pohon-pohon yang sebagai penyerapan sudah tidak ada lagi karena harus membangun rumah. Maka dari itulah untuk penyelesaiannya kita harus menggunakan sosiologi. Aspek mana sih yang harus kita ambil? Bagaimana sih pencegahan adanya migrasi penduduk ini, seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kebijakan sosial. Kebijakan sosial itu meliputi perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial. Ada beberapa masalah sosial yang biasa terjadi dalam masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya nih teman-teman. Seperti disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, kemiskinan, dan segala macamnya. Ya. Nah, ini kan salah satu kebijakan sosial ini merupakan salah satu contoh dari kategori masalah sosial. Nah, di sini disebutin nih contoh-contoh kebijakan sosial yang dapat menyebabkan masalah sosial. Contohnya disorganisasi keluarga. Dari yang kita lihat, dari pengertian disorganisasi keluarga ini, yang kita tangkap apa sih teman-teman? Dari disorganisasi aja tuh bisa dikatakan kalau misalnya ibaratnya disorganisasi itu kan kayak suatu perkumpulan orang, suatu organisasi itu tidak menjalankan organisasi tersebut dengan baik sehingga memunculkan masalah atau terjadi konflik di antaranya kan. Berarti kalau disorganisasi keluarga bisa dapat didefinisikan adanya perpecahan keluarga yang mana antara orang tua dengan anak itu berselisih, atau orang ayah dan ibu berselisih sehingga menyebabkan keluarga yang tidak harmonis atau menyebabkan anak dari anak dari orang tua tersebut menjadi broken home, ya kan? Coba kita lihat pengertian dari disorganisasi keluarga ya teman-teman. Ini disebutkan bahwa perpecahan yang terjadi dalam keluarga karena anggota keluarga gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Seperti yang aku udah sebutin ya tadi teman-teman, adanya perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya, ya kan? Orang tua, ayah ataupun ibu pasti memiliki kewajiban. Anak juga memiliki kewajiban. Dengan tidak memenuhi kewajiban ini akan menyebabkan perselisihan. Jangankan dalam suatu keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat pun apabila kita tidak melakukan kewajiban kita akan mempersulit orang lain untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Nah, di sini ada contohnya nih, bentuk-bentuk disorganisasi dalam keluarga. Contohnya keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar nikah, disorganisasi karena perceraian. Ini seperti yang aku udah sebutin tadi ya teman-teman, adanya perselisihan itu. Nah, ini nih dampaknya dari disorganisasi keluarga, adanya perceraian, kan? Karena adanya hubungan di luar nikah sehingga menjadi disorganisasi, adanya kurangnya komunikasi di antara anggota keluarga dan sebagainya. Lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja apa sih? Kita yang udah, teman-teman yang udah SMA pasti paham kalau teman-teman sekalian itu merupakan bagian dari kata remaja tersebut. Kata remaja ini sendiri. Karena teman-teman sendiri udah pasti udah remaja kan? Nah,
Apa sih kenakalan remaja berdasarkan pengertian? Perilaku melanggar nilai dan norma yang dilakukan oleh remaja. Nilai dan norma itu kan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Norma itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, dapat dikatakan kenakalan remaja apabila kita sebagai remaja melanggar nilai dan norma tersebut. Sehingga hal ini dapat meresahkan warga. Dengan melanggar ini, kita dapat meresahkan masyarakat yang ada di sekitar kita dan dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial itu sendiri. Maaf. Nah, bahkan dengan melanggar ini pun masyarakat lain yang dengan kita melanggar ini kita dapat merugikan masyarakat. Contohnya akan menyebabkan keresahan, kegelisahan, bisa saja kita karena contohnya seperti tawuran, bisa saja kita sampai diusir dari rumah ataupun dari suatu lingkungan karena kita melanggar nilai dan norma tersebut. Kenapa? Masyarakat akan merasa resah apabila kita berada di dekat mereka ketika kita melakukan kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya, kemiskinan, yaitu suatu keadaan ketika seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik dan mentalnya dalam kelompok tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhananya, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita andalkan seperti uang maupun harta yang dapat kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari, dan kita juga tidak mampu untuk menghasilkan uang itu sendiri, dan kita juga tidak mampu memanfaatkan tenaga kita sendiri, diri kita sendiri untuk menghasilkan harta tersebut, kan teman-teman. Nah, kenapa sih miskinan itu jadi salah satu masalah sosial? Coba deh kalau teman-teman lihat banyak orang-orang miskin di sekitar kita gitu. Itu pasti jadi masalah sosial, terutama masalah bagi pemerintah. Karena semakin banyaknya orang yang tidak sejahtera, maka pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mensejahterakan setiap masyarakatnya, setiap rakyatnya. Maka dari itu, ketika terjadi suatu kemiskinan di suatu negara, di suatu lingkungan masyarakat, pasti akan menimbulkan masalah sosial. Dan kemiskinan ini perlu dipecahkan dengan menggunakan sosiologi. Selanjutnya, yakni ada kejahatan. Menurut sosiologi, tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial ketika kejahatan itu terjadi. Kejahatan itu pasti termasuk dalam suatu masalah sosial. Dari pengertian masalah sosial itu sendiri kan apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat A dengan masyarakat B, antara orang A dengan orang B. Coba ada orang A yang melakukan pencurian terhadap orang B, muncullah masalah sosial di situ. Dan hal ini membutuhkan pemecahan masalah dengan melibatkan sosiologi. Dan yang terakhir ada peperangan. Peperangan nggak beda jauh ya teman-teman sama kejahatan dalam pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial. Rencana sosial itu apa sih teman-teman? Itu adalah suatu kegiatan untuk jangan kan kita berpaku pada modul. Dari perencanaan sendiri aja, itu berarti kan kita merencanakan sesuatu untuk kita lakukan di waktu yang sudah kita tentukan. Ibarat kita mau pergi jalan-jalan, kita rencanain hari ini untuk pergi dari tanggal 27 nanti, ya kan? Kita persiapkan apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan secara ilmiah. Dan di sini dapat dikatakan secara ilmiah ya, teman-teman. Adapun kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial. Apa sih kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial? Yakni mengkaji perkembangan kebudayaan masyarakat, mengkaji hubungan manusia. Jadi ini di sini lebih tepatnya seperti meneliti ya, teman-teman. Kita menganalisa adanya perkembangan kebudayaan masyarakat, adanya hubungan manusia dengan alam sekitarnya, terus merupakan disiplin ilmu yang objektif, melakukan perencanaan sosial secara sosiologi, ya kan, untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat.
dan berpikir secara sosiologis dapat diketahui untuk mengetahui keterbelakangan serta kemajuan masyarakat. Nah, selanjutnya, manfaat atau kegunaan mempelajari sosiologi antara lain dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat. Benar. Kita dengan mempelajari sosiologi, kita dapat memahami masyarakat. Misalnya kelompok A ini bersifat seperti apa, misalnya kelompok B itu punya masalah yang bagaimana, sehingga kita punya pemecahan masalah yang harus seperti apa, apakah persuasif kah, ataukah yang lain gitu ya. Sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola interaksi, serta stratifikasi sosial. Nah, kenapa sih jadi alat untuk apa namanya? Kenapa sih jadi alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial? Ya karena sosiologi itu sendiri kan mempelajari tentang masyarakat. Dia berisikan tentang teori-teori bagaimana masyarakat bertindak, kenapa masyarakat bertindak seperti A, B, dan C. Bagaimana pencegahannya apabila masyarakat bersifat seperti A, B, dan D. Gitu. Jadi itu kita bisa paham. Nah, dengan adanya sifat masyarakat seperti A, di posisi dia yang memiliki struktur yang rendah gitu ya, dia di satu level yang rendah kita harus menyikapi seperti apa gitu. Nah, dari pengertian ini ada juga disebutkan stratifikasi sosial. Apa sih teman-teman stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah suatu pembedaan atau bisa disebut juga suatu pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Apa sih secara vertikal tuh maksudnya kayak gimana sih? Seperti kasta. Contohnya seperti kasta. Misalnya kalau di Bali itu ada kasta Brahmana, ada kasta Waisya, ada kasta Brahmana, ada kasta Satria, ada kasta Waisya, dan ada kasta Sudra gitu kan. Nah, stratifikasi ini pengelompokannya nih. Misalnya orang yang Brahmana hanya boleh dinikahkan dengan orang-orang Brahmana. Terus orang-orang Waisya hanya boleh dinikahkan dengan orang-orang Waisya gitu kan. Nah kan Brahmana ini kan keturunan-keturunan bangsawan, sedangkan Waisya ini keturunan-keturunan pedagang. Nah, inilah stratifikasi sosial, di mana adanya pengelompokan secara vertikal. Nah, vertikalnya itu contohnya seperti kasta-kasta itu sendiri. Selanjutnya, hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah sosial. Betul, apabila kita sudah menganalisa suatu kejadian, kita bisa memecahkan masalah dengan adanya sosiologi ini, kan kita sudah mengkaji. Kita sudah mengerti, kita harus menggunakan teori ini, kita harus menggunakan pemecahan masalah A, dan orang ini seperti memiliki sifat B, dengan stratifikasi sosial yang C, gitu. Jadi kita bisa memecahkan masalah sosial itu sendiri, karena kita sudah mengetahui. Dan yang terakhir adalah, data-data masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya. Begitu ya teman-teman tentang hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi ini dengan baik. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.